Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, NIM 200401010071. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Administrasi dan Pembayaran Berbasis Web pada Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan petunjuknya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian ini dengan judul Sistem Informasi Administrasi dan Pembayaran Berbasis Web pada Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung. Penelitian ini disusun sebagai tindak lanjut dari kebutuhan yang berkembang di era digitalisasi dan teknologi informasi Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung sebagai lembaga pendidikan memiliki tantangan dalam mengelola administrasi dan pembayaran yang efisien dan transparan. Berdasarkan pemahaman ini, kami bermaksud mengusulkan pengembangan sebuah sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi dan pembayaran di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta saran yang berharga dalam penyusunan proposal ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan pengelola Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung atas izin dan dukungan yang diberikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga demi perbaikan proposal ini. Kami menyadari bahwa proposal ini belum sempurna dan masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menghasilkan penelitian yang lebih baik di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung, serta sebagai kontribusi kecil kami dalam pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan. Akhir kata, kami berharap proposal ini dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Untuk abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi administrasi dan pembayaran berbasis web pada Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan pembayaran. Dalam era digitalisasi saat ini, teknologi informasi menjadi komponen krusial dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk di bidang pendidikan. Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung sebagai lembaga pendidikan menghadapi tantangan dalam mengelola administrasi dan pembayaran secara efektif yang memerlukan solusi yang tepat guna. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pengembangan sistem berbasis web. Tahap awal melibatkan analisis kebutuhan dan perancangan sistem untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan administrasi dan pembayaran di madrasah. Dalam tahap implementasi, dilakukan pembangunan sistem informasi menggunakan teknologi berbasis web guna memudahkan akses dan pengelolaan data oleh pihak-pihak terkait. Selanjutnya, dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap sistem yang dikembangkan untuk memastikan kinerja, keamanan, dan keandalan sistem. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem administrasi dan pembayaran di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung. Dengan adanya sistem informasi berbasis web ini, diharapkan proses administrasi dan pembayaran dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan, mengurangi risiko kesalahan dan keterlambatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan kecil dalam pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan sejalan dengan perkembangan global saat ini. Untuk kata kuncinya, sistem informasi, administrasi, pembayaran berbasis web Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Teknologi informasi dari digitalisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia,
termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Transformasi ini memunculkan kebutuhan akan sistem informasi yang efisien dan terintegrasi dalam mengelola berbagai aktivitas di lembaga pendidikan, termasuk administrasi dan pembayaran. Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung sebagai salah satu lembaga pendidikan di daerah tersebut juga mengalami perubahan paradigma dalam mengelola administrasi dan pembayaran. Dalam konteks ini, penting untuk diakui bahwa proses administrasi dan pembayaran yang belum dioptimalkan dapat menyebabkan berbagai masalah. Pengelolaan administrasi yang manual seringkali rentan terhadap kesalahan, keterlambatan, dan duplikasi data. Selain itu, sistem pembayaran yang tidak efisien dapat menghambat proses belajar mengajar dan mengurangi produktivitas para staf pengelola. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Pengembangan sistem informasi administrasi dan pembayaran berbasis web menjadi solusi yang relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, data administrasi dapat diakses dengan mudah, transparan, dan akurat oleh pihak-pihak terkait. Proses pembayaran juga dapat dilakukan secara online, mengurangi beban administratif dan mempercepat proses. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan pembayaran di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan kualitas layanan pendidikan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini diusulkan untuk mengembangkan sistem informasi administrasi dan pembayaran berbasis web pada Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung. Dengan menggabungkan teknologi web dan sistem informasi, diharapkan lembaga ini dapat mengoptimalkan proses administrasi dan pembayaran, memberikan manfaat yang lebih besar bagi para siswa, orang tua, serta staf pengelola. Kemudian untuk permasalahannya dalam konteks pengelolaan administrasi dan pembayaran di Madrasah Mambaul Ulum Lampung, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi melalui pengembangan sistem informasi administrasi dan pembayaran berbasis web. Yang pertama, efisiensi administrasi. Proses administrasi yang masih banyak dilakukan secara manual mengakibatkan potensi kesalahan, keterlambatan, dan duplikasi data. Ini dapat menghambat efisiensi pengelolaan dan memakan waktu berharga staf pengelola. Kedua, ketidaktransparan pembayaran. Kurangnya transparansi dalam proses pembayaran dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi orang tua siswa. Ketidakjelasan mengenai biaya-biaya dan jadwal pembayaran dapat menciptakan kebingungan dan kurangnya kepercayaan. Permasalahan yang ketiga, keterbatasan akses informasi. Siswa, orang tua, dan staf pengelola seringkali kesulitan mengakses informasi terkait administrasi dan pembayaran. Informasi yang tersebar di berbagai tempat dan format yang berbeda dapat menyulitkan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian untuk permasalahan yang selanjutnya, manualitas proses pembayaran. Proses pembayaran yang masih dilakukan secara manual, baik melalui transfer bank atau pembayaran langsung di sekolah, dapat menghambat fleksibilitas dan kecepatan dalam proses tersebut. Kemudian permasalahan selanjutnya, kemanfaatan teknologi terbatas. Pemanfaatan teknologi informasi di madrasah tersebut masih terbatas pada sejumlah kegiatan. Penyelenggaraan administrasi dan pembayaran yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi. Kemudian permasalahan yang terakhir yang keenam, keamanan data. Dalam era digitalisasi, keamanan data menjadi isu krusial. Penyimpanan dan pengolahan data siswa serta informasi pembayaran harus dilakukan dengan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data sensitif dari ancaman cyber. Nah, mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui pengembangan sistem informasi administrasi dan pembayaran berbasis web akan memberikan solusi yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi dalam pengelolaan administrasi dan pembayaran di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung. Nah, untuk pembatasan masalah, dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan untuk memfokuskan lingkup penelitian. Yang pertama, lingkup institusi.
Penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem informasi administrasi dan pembayaran berbasis web yang akan diimplementasikan di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung. Yang kedua, administrasi dan pembayaran. Penelitian ini akan membahas pengembangan sistem informasi yang terkait dengan administrasi sekolah, termasuk pengolahan data siswa, jadwal pelajaran, dan pengumuman. Selain itu juga akan memfokuskan pada proses pembayaran berbagai jenis biaya sekolah. Pembatasan masalah yang ketiga tidak mencakup aspek akademik. Penelitian ini tidak akan mencakup pengembangan modul atau sistem terkait dengan aspek akademik seperti pengelolaan kurikulum, penilaian siswa, dan laporan nilai. Kemudian selanjutnya pengembangan berbasis web. Penelitian ini akan memusatkan pada pengembangan sistem informasi berbasis web. Pengembangan aplikasi mobile atau platform lain di luar web tidak akan dibahas dalam lingkup penelitian ini. Pembatasan yang kelima tidak mencakup aspek hardware. Penelitian ini tidak akan membahas pengembangan perangkat keras atau hardware seperti mesin ATM atau perangkat pembayaran fisik lainnya, melainkan hanya akan fokus pada aspek perangkat lunak atau software. Kemudian yang keenam, batasan teknologi. Pengembangan sistem informasi ini akan memanfaatkan teknologi web dan platform yang umum digunakan untuk mengembangkan berbasis web. Penelitian ini tidak akan membahas pengembangan di dalam platform blockchain atau teknologi canggih lainnya. Kemudian yang terakhir, batasan waktu. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan jadwal akademik dan kendala lain yang mungkin muncul dalam proses pengembangan. Dengan memperhatikan batasan-batasan tersebut, penelitian ini akan lebih fokus dan terarah dalam mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi dalam pengembangan sistem informasi administrasi dan pembayaran berbasis web pada Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung. Kemudian tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi administrasi dan pembayaran berbasis web pada Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi dan pembayaran di lembaga tersebut. Tujuan khusus yang hendak dicapai melalui penelitian ini meliputi mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pengguna terkait sistem informasi administrasi dan pembayaran di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung. Merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif untuk memudahkan akses dan penggunaan sistem oleh siswa, orang tua, dan staf pengelola. Mengembangkan modul administrasi yang mencakup pengelolaan data siswa, jadwal pelajaran, pengumuman, dan lainnya. Mengembangkan modul pembayaran yang memungkinkan pembayaran berbagai jenis biaya sekolah secara online. Kemudian menerapkan fitur keamanan untuk melindungi data sensitif dan transaksi pembayaran. Kemudian melakukan pengujian dan evaluasi terhadap sistem yang dikembangkan untuk memastikan fungsionalitas, keamanan, dan kehandalan. Yang terakhir, mengimplementasikan sistem informasi ke dalam lingkungan Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung dan memberikan pelatihan kepada pihak terkait. Nah, untuk manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait dengan Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung, antara lain lembaga pendidikan. Nah, pengembangan sistem informasi ini akan membantu lembaga dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan administrasi dan pembayaran kepada siswa dan orang tua. Kemudian siswa dan orang tua, sistem informasi yang transparan dan mudah diakses akan memberikan kemudahan bagi siswa dan orang tua dalam mengakses informasi terkait administrasi dan pembayaran sekolah. Kemudian untuk manfaat untuk staf pengelola, sistem ini akan membantu staf pengelola dalam mengurangi beban administratif, mempercepat proses pembayaran, dan memudahkan pengelolaan data siswa. Kemudian efisiensi dan produktivitas. Implementasi sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi dan pembayaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Kemudian pengembangan teknologi di bidang pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sekolah. Melalui capaian, tujuan, dan manfaat yang diharapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung serta lingkungannya. Kemudian kita masuk bab 2, yaitu dasar teori.
Yang pertama, pengertian sistem. Menurut Wikipedia, sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem dalam konteks penelitian ini merujuk pada suatu entitas yang terdiri dari komponen-komponen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang memiliki batas yang jelas, terorganisir dalam struktur yang terkoordinasi. Dalam bidang pengembangan sistem informasi administrasi dan pembayaran berbasis web, pengertian sistem memiliki implikasi yang penting. Menurut M. Prawiro, suatu sistem terdiri dari unsur-unsur berikut. Yang pertama, komponen-komponen. Sistem terdiri dari bagian-bagian yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Dalam kasus sistem informasi administrasi dan pembayaran, komponen tersebut bisa meliputi modul administrasi siswa, jadwal pelajaran, informasi keuangan, dan antarmuka pengguna. Kemudian yang kedua, interaksi. Komponen-komponen dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Misalnya, data siswa dihubungkan dengan jadwal pelajaran untuk menghasilkan laporan kehadiran dan memastikan pembaruan data secara tepat waktu. Kemudian tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan dari sistem informasi administrasi dan pembayaran adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan administrasi sekolah dan pembayaran. Kemudian input, proses, output. Sistem menerima input, melakukan proses tertentu pada input tersebut, dan menghasilkan output yang bermanfaat. Dalam kasus sistem informasi administrasi dan pembayaran, input bisa berupa data siswa dan staf. Proses melibatkan pengelolaan data dan outputnya bisa berupa laporan administrasi dan pembayaran. Batas sistem. Setiap sistem memiliki batas yang memisahkan antara apa yang ada dalam sistem dan apa yang berada di luar sistem. Dalam hal ini, batas sistem adalah perbatasan antara proses administrasi dan pembayaran di madrasah dengan lingkungan eksternal. Kemudian umpan balik atau feedback. Sistem menerima umpan balik dari pengguna atau lingkungan yang mengukur performa dan hasil keluaran sistem. Umpan balik ini penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem. Kemudian adaptasi. Sistem harus adaptif terhadap perubahan dalam lingkungan atau kebutuhan. Dalam kasus ini, sistem informasi administrasi dan pembayaran harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam proses sekolah. Nah, pengertian sistem ini menjadi landasan penting dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi administrasi dan pembayaran berbasis web di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung. Kemudian pengertian informasi. Menurut Wikipedia, informasi adalah data yang telah diproses dengan suatu cara untuk memberikan arti dan memperbaiki pengambilan keputusan. Informasi merujuk pada data atau fakta yang memiliki arti atau makna bagi penerima yang menerimanya. Lebih jauh lagi, informasi adalah hasil dari pengolahan data yang disusun dalam bentuk yang bermakna dan dapat dipahami. Informasi memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu subjek tertentu atau situasi. Dalam konteks teknologi informasi, informasi seringkali dihasilkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Informasi dapat berupa teks, gambar, suara, atau bentuk lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan pemahaman atau pengetahuan kepada penerima. Nah, pentingnya informasi terletak pada kemampuannya untuk membantu pengambilan keputusan, memberikan wawasan, dan meningkatkan pemahaman tentang berbagai hal. Nah, ada beberapa atribut kunci yang mendefinisikan informasi. Yang pertama, relevansi. Informasi harus relevan dengan konteks atau tujuan tertentu. Nah, informasi yang tidak relevan mungkin tidak memberikan manfaat yang signifikan. Kemudian yang kedua, ketepatan. Informasi harus akurat dan benar sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Informasi yang tidak akurat dapat mengarah pada kesalahpahaman atau keputusan yang buruk. Kemudian keterbacaan. Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh penerima. Bahasa yang jelas dan gaya penyajian yang sesuai sangat penting. Kemudian yang keempat, kemudahan akses. Informasi yang baik harus mudah diakses oleh penerima yang berhak.
Teknologi informasi dan media komunikasi memainkan peran penting dalam memastikan aksesibilitas informasi. Kemudian yang kelima, aktualitas. Informasi yang up to date atau mutakhir memiliki nilai yang lebih tinggi daripada informasi yang sudah usang atau kadaluarsa. Kemudian yang keenam, konteks. Informasi harus disajikan dalam konteks yang sesuai agar penerima dapat memahami maknanya dengan benar. Dalam era digital dan teknologi informasi saat ini, informasi dapat dengan mudah disebarkan dan diakses melalui berbagai platform online. Namun, penting untuk tetap kritis terhadap sumber informasi dan memastikan bahwa informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian nilai informasi. Menurut Rahmadani, informasi memiliki nilai yang signifikan dalam berbagai konteks dan aspek kehidupan. Nilai informasi tergantung pada bagaimana informasi tersebut digunakan dan relevansinya dalam situasi tertentu. Berikut adalah beberapa nilai informasi yang penting. Yang pertama, nilai pengetahuan. Informasi memberikan pengetahuan tentang berbagai subjek, topik, atau fenomena. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang dunia, membantu dalam proses pengambilan keputusan, dan memperluas wawasan kita. Kemudian yang kedua, nilai pengambilan. Keputusan informasi yang akurat dan relevan sangat penting dalam pengambilan keputusan yang baik. Dengan memiliki informasi yang tepat, kita dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. Kemudian nilai ekonomi. Informasi dapat memiliki nilai ekonomi, terutama dalam bisnis dan pasar. Data dan analisis informasi dapat membantu organisasi mengidentifikasi peluang, tren, dan permintaan pasar yang dapat mengarah pada peningkatan pendapatan dan efisiensi. Nilai inovasi. Informasi baru dan ide-ide kreatif dapat memicu inovasi dan perkembangan baru dalam berbagai bidang seperti teknologi, seni, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Kemudian nilai edukasi. Informasi adalah dasar dari proses pendidikan. Dengan memperoleh informasi yang tepat, Siswa dapat pembelajar dapat mengembangkan pengetahuan mereka dan meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai disiplin ilmu. Kemudian nilai sosial. Informasi memainkan peran penting dalam pembentukan opini publik, kesadaran sosial, dan partisipasi dalam berbagai isu sosial, politik, dan lingkungan. Kemudian nilai penelitian. Informasi adalah bahan mentah untuk penelitian ilmiah. Peneliti menggunakan informasi untuk mengembangkan teori, menjalankan eksperimen, dan menghasilkan penemuan baru. Kemudian nilai kesehatan. Informasi medis dan kesehatan memberikan pemahaman tentang penyakit, pengobatan, dan gaya hidup yang sehat. Ini dapat membantu mencegah, mendiagnosis, dan mengobati masalah kesehatan. Kemudian nilai historis. Informasi mengenai sejarah budaya, peristiwa, dan tokoh-tokoh berharga untuk memahami akar sejarah dan evolusi masyarakat. Penting untuk memahami bahwa nilai informasi tidak selalu mutlak dan dapat berubah tergantung pada konteksnya. Selain itu, sumber informasi juga perlu dievaluasi dengan cermat untuk memastikan keandalan dan akurasi informasi yang diterima. Kemudian pengertian sistem informasi. Menurut Wikipedia, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak untuk komputer dan perangkat manusia yang memproses data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk mendukung berjalannya suatu sistem informasi dengan baik, terdapat beberapa komponen yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem informasi. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat teknologi, yang kelima basis data, yang keenam kondisi. Kemudian sistem informasi pembayaran online. Menurut Midtrans mengemukakan bahwa sistem pembayaran online adalah metode pembayaran elektronik yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi keuangan melalui internet. Sistem pembayaran terdiri dari rangkaian subsistem atau subkomponen atau alat pembayaran, lembaga, infrastruktur, dan lain-lain ke sisi lain. Kemudian pengertian monitoring. Menurut Wikipedia, monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran
tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Kemudian PHP. Menurut Wikibuku atau Wikibooks, PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan memproses data dinamis. PHP merupakan server-side embedded script language, artinya sintak-sintak dan perintah yang diberikan kan sepenuhnya dijalankan oleh server, tetapi disertakan pada halaman HTML biasa. Meskipun singkatan awalnya adalah personal homepage, namun setelah perubahan fungsi dan penggunaan yang lebih luas, singkatan tersebut diubah menjadi rekursif menjadi hypertext preprocessor. Kemudian database MySQL. Menurut Wikipedia, MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL, General Public License. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan, mendistribusikan, dan membuat karya turunan dari MySQL. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Pengertian SAM. SAM adalah software web server lokal untuk membangun website, aplikasi, hingga database secara offline, mudah digunakan, gratis, dan mendukung instalasi di Linux dan Windows. Keuntungan lainnya adalah cuma menginstal satu kali sudah tersedia Apache Web Server, MySQL Database Server, PHP, dan beberapa modul lainnya. Pengertian HTML. Menurut Wikipedia, HTML adalah bahasa pemrograman yang fleksibel di mana kita bisa meletakkan skrip dari bahasa pemrograman lain. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheet atau CSS dan bahasa skrip lainnya seperti JavaScript, VBScript, dan PHP. CSS, Cascading Style Sheet. Menurut Wikipedia, CSS adalah salah satu bahasa untuk mengatur tampilan dalam web yang berfungsi memisahkan antara desain dengan konten. CSS dapat ditulis untuk mendefinisikan ulang tag-tag HTML ataupun dengan menambah atribut ID dan kelas pada tag HTML. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. Kemudian pengertian website. Menurut Wikipedia Indonesia, website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Website merupakan sistem yang terkait dalam sebuah dokumen yang berformat hypertext. Terdapat berbagai informasi di dalamnya, baik tulisan, suara, gambar, video, maupun informasi multimedia lainnya, dapat diakses melalui sebuah perangkat yang disebut web browser. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, studi pendahuluan, melakukan tinjauan literatur tentang sistem informasi administrasi sekolah, sistem informasi pembayaran, pengembangan berbasis web, serta teknologi-teknologi yang relevan, menganalisis kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung dalam pengelolaan administrasi dan pembayaran. Kemudian yang selanjutnya, menganalisis kebutuhan, mengadakan pertemuan dengan pihak madrasah, guru, siswa, dan orang tua untuk memahami kebutuhan dan harapan terkait sistem baru, menganalisis proses administrasi dan pembayaran yang ada untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Kemudian perancangan sistem, merancang arsitektur sistem secara keseluruhan, termasuk basis data, modul administrasi, modul pembayaran, dan antarmuka pengguna. Membuat desain antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan berdasarkan prinsip UI UX yang baik. Memetakan alur kerja dan integrasi antarmuka dengan sistem-sistem yang ada. Kemudian pengembangan aplikasi,
Memilih teknologi-teknologi yang sesuai untuk pengembangan sistem seperti bahasa pemrograman, kerangka kerja, dan database. Mengembangkan modul administrasi, pembayaran, dan antarmuka pengguna sesuai dengan desain yang telah dibuat. Kemudian uji coba dan evaluasi. Melakukan uji coba sistem dengan menggunakan data dummy untuk menguji fungsionalitas dan kesesuaian antar muka pengguna. Melibatkan pengguna seperti guru, siswa, orang tua dalam uji coba sistem untuk mengidentifikasi masalah dan perbaikan yang diperlukan. Kemudian implementasi dan penelitian. Melakukan implementasi sistem di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Lampung, mengimpor data aktual dan menguji sistem dalam penggunaan nyata, memberikan pelatihan kepada pengguna untuk memastikan mereka dapat menggunakan sistem dengan efektif. Kemudian pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan rutin untuk sistem, mengumpulkan umpan balik dari pengguna, dan melaksanakan pengembangan berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Yang terakhir, analisis hasil. Menganalisis hasil implementasi sistem, termasuk efisiensi administrasi, peningkatan transparansi, dan respon pengguna. Menilai apakah tujuan penelitian telah tercapai dan mengidentifikasi dampak positif yang dihasilkan. Kemudian bab 4 adalah jadwal penyusunan tugas akhir. Nah, untuk jadwalnya sendiri itu tahap persiapan penelitian, karena sekarang saya masih ada di semester 5, akan memasuki semester 6. Nah, semester 5 ini saya membuat penyusunan dan pengajuan judul, pengajuan proposal, dan perizinan penelitian kepada pihak sekolah. Kemudian untuk tahap pelaksanaan itu pengumpulan data dan analisis data itu akan dilakukan pada semester 6 dan 7. Kemudian untuk tahap penyusunan laporan itu mulai akan disusun dari semester 7 ke semester 8, semester terakhir. Nah, kemudian untuk bab 5 adalah daftar pustaka terlampir pada proposal. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari tugas akhir yang sudah saya buat. Mudah-mudahan bisa mendapat nilai yang maksimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.